Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Mas'alatun, ini sebuah pertanyaan. Idza qila, ketika diucapkan laka kepadamu, wa kaifa, dan bagaimanakah tu'minu, engkau beriman billahi kepada Allah, fal jawabu, maka jawabnya antaqula, hendaknya engkau berkata annallaha, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala maha luhur Allah itu ahadun esa, ay munfaridun sendirian, bisifati dalam sifatnya, la musyarika tidak ada sekutu, lahu untuk Allah, wahidun Allah itu satu, ay munfaridun bidzati Allah itu sendirian, bidzati secara zatnya, la syarika lahu tidak ada sekutu, lahu bagi Allah, hayyun Allah maha hidup, bihayatin qadimatin dengan hidup yang qadim, hidup yang terdahulu, qaimatin yang berdiri sendiri, bidzati dengan zatnya, la biruhin tidak dengan ruh. Sedikit saya jelaskan, hayyin bihayatin qadimatin maksudnya hidup, tapi hidup yang tanpa permulaan. Nah, kalau selain Allah hidupnya pasti ada permulaan. Selama apapun dia itu pasti ada permulaan, tapi Allah tidak permulaan, tidak ada permulaan. Ini maksudnya qadimah. Qaimatin bidzat la biruhin maksudnya hidup pada Allah, hidup yang merupakan sifat Allah, ini hidup zatnya bukan ruhnya. Beda dengan selain Allah. Manusia misalnya hidupnya ini dengan ruh. Jadi ada zatnya. Zatnya itu apa? Zatnya itu ya zatnya. Esensinya manusia itu ya badan, kemudian ada hati dan lain sebagainya, itu zat namanya. Kemudian di selain zat ada ruhnya. Nah, Allah tidak seperti itu hidupnya. Hidupnya ya zatnya. Bidzati la biruhin. Ini hidupnya, sifat hidup yang ada pada Allah. Alimun, Allah mengetahui, bi ilmin qadimin dengan ilmu yang terdahulu juga. Ilmu yang bukan baru datang karena informasi baru ada ilmu, bukan, tapi bi ilmin qadimin dengan ilmu yang terdahulu. Qaimin bidzati yang berdiri sendiri dengan zatnya. Muhitin, alimun muhitun, muhitun yang meliputi bil wajibi wal jaizi wal mustahili, dengan yang wajib dan yang jaiz dan mustahil. Ilmunya Allah meliputi segala yang wajib, yang jaiz dan mustahil. Karena dalam pengetahuan itu atau dalam maklumat segala sesuatu yang diketahui itu ada yang wajib, ada yang jaiz, ada yang mustahil. Yang wajib itu contoh pengetahuan yang wajib ya. Yang wajib. Contoh misalnya 3 lebih kecil dari 4 itu wajib tuh. Mustahil baliknya. Mustahil itu apa? Mustahil itu 3 lebih besar dari 4 itu mustahil. Nah, Allah mengetahui yang wajib dan yang mustahil. Nah, di tengah-tengah itu wajib dan mustahil ada yang jaiz. Itu Allah mengetahui juga. Jaiz itu yang tidak wajib dan tidak mustahil, itu namanya jaiz. Boleh ya, boleh tidak. Seperti mukjizat api yang harusnya panas tapi tidak panas, itu namanya jaiz. Nah, itu Allah mengetahui. Semua yang jaiz Allah mengetahui, yang wajib, mustahil ini Allah mengetahui semua. Nah, ini ilmu Allah meliputi segala hal yang wajib, jaiz maupun mustahil. Qadirun, Allah kuasa bi qudratin qadimatin dengan kekuasaan yang terdahulu juga tanpa awal. Qaimatin bidzati, berdiri sendiri dengan zatnya, la bi mu'alajatin tidak dengan bantuan, wala wasitotin dan juga tidak dengan perantara. La yalhaquha ajzun, la yalhaquha yang tidak menempel kepadanya, kepada sifat kudrah ini ajzun, satu kelemahan. Amatut ta'alluqi, umum kebergantungannya, lil mumkinati, umum ketergantungannya lil mumkinati bagi yang mungkin ya. Allah itu kuasa kekuasaan Allah ini sifatnya juga qadim, tidak ada awalnya. Kalau kekuasaan selain Allah pasti ada awalnya. Misalnya malaikat berkuasa, ada awalnya tidak berkuasa, kemudian Allah berikan kekuasaan, atau awalnya tidak ada, Allah berikan kudrah. Nah, kalau Allah tidak, Allah kekuasaannya qadim, sejak dulu seperti itu, dan juga merata sifatnya kepada segala hal yang mungkin. Jadi kudrah Allah itu mencakup kepada hal-hal yang mungkin, pada hal-hal yang mungkin. Ya, hal-hal yang mungkin, mungkinat. Mungkinat ini kadang disebut sebagai jaizat. Kudrah Allah ini mencakup pada hal-hal yang mungkin. Kita perlu dalam akidah dan tauhid ini perlu kita petakan, ada hal yang mungkinat,
ada yang mustahilat atau muhal kadang-kadang disebutnya, ada yang wajibat, yang mungkin itu banyak. Nah yang wajibat ini lawannya muhal atau mustahil. Kudrah Allah itu, kemampuan Allah itu ada pada hal yang mungkin. Kudrah Allah di sini kan qadir. Kudrah Allah atau sifat maha kuasanya Allah ini terhadap hal-hal yang mungkin. Mungkin itu hal yang boleh terjadi dan boleh tidak. Tidak berlaku kepada hal-hal yang mustahil. Apa itu hal yang mustahil? Hal yang mustahil itu hal yang tidak ada. Sering saya contohkan, hal mustahil itu hal yang hanya ada dalam proyeksi akal, tapi nggak pernah ada dalam kenyataan. Contoh, naik ke bawah. Udah ada yang pernah naik ke bawah? Naik ke bawah? Ada nggak? Nggak ada. Dalam kenyataan itu nggak ada. Itu namanya mustahilat atau muhal. Muhal. Terus anak yang lahir mendahului bapaknya, ada nggak? Nggak bakal ada. Itu yang mustahil. Yang mustahil. Nah, kudrah Allah hanya berlaku kepada hal-hal yang mungkinan. Hanya berlaku pada hal-hal yang mungkin, tidak berlaku kepada hal-hal yang mustahil. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah Allah mampu menciptakan makhluk yang naik ke bawah? Itu bukan salah Allah, tapi salah pertanyaannya. Gitu ya, paham ya? Apakah Allah mampu menciptakan makhluk yang naik ke bawah? Lah, lu naik ke bawah, gampar juga lu naik ke bawah. Itu bukan Allah yang nggak mampu, itu mustahil naik ke bawah. Jadi tidak berlaku pada hal-hal yang mustahil, hal-hal yang muhal. Apakah Allah mampu menciptakan anak yang lahir mendahului bapaknya? Ini yang salah adalah pertanyaannya. Karena mempertanyakan kudrah atau kudroh dikaitkan kepada hal-hal yang mustahil, pada hal-hal yang muhal. Kudrah Allah hanya berlaku kepada hal-hal yang mungkin. Dan yang mungkin itu sangat banyak. Yang mungkin itu banyak. Seperti hukum-hukum yang ada pada alam yang kita kenal. Api panas, air itu basah. Itu hal-hal yang mungkin. Itu bukan hal yang wajib. Jadi mustahil itu lawannya wajib. Jadi nggak wajib api itu panas. Nah, api itu panas itu adalah yang mungkin. Nah, boleh Allah anulir. Boleh jadi api itu tidak panas. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang Allah kehendaki, kepada Nabi Ibrahim misalnya, kepada ulama yang dipaksa turun ke ini sama Allah, disuruh turun ke neraka, turun. Itu banyak murid kamu, nggak panas sudah, nggak panas, orang yang dapat hak syafaat bisa terjadi. Nah ini hal-hal yang mungkin. Jadi api nggak panas itu bukan mustahil. Kemudian air dibelah nggak mustahil. Termasuk manusia terbang nggak mustahil. Itu bukan hal mustahil. Yang mustahil itu yang tadi. Yang mustahil itu yang nggak ada, cuma ada di akal doang, cuma ada proyeksi akal. Apa itu? 3 lebih besar dari 4 mustahil. Anak lahir mendahului bapaknya mustahil. Turun ke atas mustahil, naik ke bawah mustahil. Sebagian lebih besar daripada keseluruhan. Mustahil apa? Mustahil. Itu bukan hal yang mungkin, itu mustahil. Nah yang mustahil ini namanya mustahil akli. Secara akal pun dia menganggap mustahil, tidak ada. Jadi akal hanya memproyeksikan di dalam ini, di dalam alam waqi'iyah, realitas itu ada sesuatu yang sifatnya mungkin. Nah oleh dia diproyeksikan doang. Di alam nyata ada sesuatu yang wajib, bukan mungkin, ada yang sesuatu yang wajib, tapi oleh dia diproyeksikan di akal sebagai lawannya. Di dalam realitas yang wajib itu, yang wajib dalam realitas 3 lebih kecil daripada 4 ya, benar nggak? Nah di realitas, dan selamanya begitu, wajib tuh. Dalam realitas yang ada wajib. Akal kita memproyeksikan kebalikannya. Kebalikannya 3 lebih besar daripada 4. Nah itu nggak ada sebenarnya, cuma diproyeksikan atau proyeksi itu. Jadi dibandingkan atau di otak-atik sama akal kita sendiri, maka akal kita menghukumi itu mustahil, tidak ada.
Nah, kudrah Allah hanya berlaku kepada hal-hal yang mungkin atau jaiz, tidak berlaku kepada hal-hal yang mustahil, tidak berlaku kepada hal-hal yang sifatnya itu muhal. Muridun, Allah berkehendak biirodatin qadimatin, dengan kehendak yang lama terdahulu, sama seperti tadi. Qaimatin bidzati, berdiri sendiri dengan zatnya. Jadi kehendak Allah bukan karena diberikan kehendak atau karena sesuatu yang memaksanya, tidak. Amatut ta'alluq, dan juga kehendaknya itu rata kepada kebergantungannya lil mumkinat, kepada yang mumkinat. Begitu juga kehendak Allah itu terhadap yang mumkinat juga. Sami'un, Allah Maha mendengar. Mudrikunul masmu'ati, Allah mengetahui segala hal yang bisa didengar. Bisam'in qadimin, dengan pendengaran yang terdahulu. Bidzati, juga dengan zat. Zat di sini penting. Bidzat ini maksudnya dengan zatnya Allah sendiri, bukan bantuan orang lain, dan juga bukan dengan bantuan alat. Jadi zatnya ya seperti itu. Zatnya Allah ya sudah mendengar. Beda sama manusia. Manusia kan mendengar dengan apa? Dengan telinga. Nah, itu berarti sudah dengan bagian-bagian tertentu. Sedangkan pada Allah tidak ada pembagian-pembagian itu. Jadi zatnya Allah sekaligus mengetahui juga mendengar ya dengan zatnya Allah. Basirun, Allah Maha melihat. Mudrikul mubassarat, Allah mengetahui yang bisa dilihat, atau mubsarat, yang bisa dilihat. Hala wujudiha, dalam keadaan wujudnya mubsarat. Bibasorin qadimin, dengan penglihatan yang terdahulu. Qaimin bidzat, dan juga berdiri sendiri dengan zatnya tanpa bantuan penglihatannya. Mutakallimun, Allah berbicara bikalamin qadimin, dengan kalam yang terdahulu. Baqin, yang sifatnya kekal, yang kekal. Qaimin bidzat, yang berdiri sendiri dengan zatnya. Laisa biharfin, kalam Allah itu tidak dengan huruf. Wala sautin, dan juga tidak dengan suara. Wala yasbiquhu adamun, dan juga tidak mendahului akan kalam Allah adamun, ketiadaan. Wala yalhaquhu adamun, dan tidak menempel kepada kalam Allah adamun ketiadaan. Muta'alliqun bil wajibi, muta'alliqun bergantung bil wajib, kepada sesuatu yang wajib. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, innani anallah, sesungguhnya aku, ana ya aku, Allahu adalah Allah. Ini Al-Quran. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah olehmu ni akanku. Wabil mustahili, dan juga mencakup pada yang mustahil. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, innallaha thalithu thalathatin, sesungguhnya Allah thalithu thalathatin, adalah yang ketiga dari tiga pihak. Wabil jaizi, dan juga bergantung dan juga berkaitan dengan yang jaiz. Kaqaulihi ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah menciptakan kalian, wa ma ta'malun, dan apa-apa yang kalian perbuat. Wasahihu, dan bermula yang benar, anna madlulal alfadhi, bahwa sungguhnya yang ditunjukkan oleh lafaz-lafaz itu, allati naqra'uha, yang kita membacanya itu, muta'allaqatul kalami adalah keterkaitan kalam Allah, an-nafsi yang bangsa zat, al-qadimi yang qadim, kama qala Ibnu Qasim, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qasim. Wattafaqo, dan sepakat ala dzalika, atas pendapat ini, siapa? Jamiul mutaakhirin, seluruh ulama mutaakhirin, ulama setelah ulama salaf. Wa in su'ilta, dan jika engkau ditanya anil Qur'an, tentang Quran, hal huwa qadimun, apakah Al-Qur'an itu qadim, au haditsun, atau Al-Qur'an itu hadis baru, fayam bagi, maka seyogianya laka untukmu, antas tafsiro, engkau memberikan penafsiran, as-sailah, kepada orang yang bertanya. Fa in qala, maka jika berkata orang yang bertanya laka kepadamu, muradi, maksudku, al-qaimu bidzatihi, yang berdiri bidzatihi, dengan zatnya Allah Ta'ala, adallu alaihi, yang menunjukkan alaihi, kepada al-qaim, ma bainana, adalah sesuatu, bainana, yang ada di antara kita. Fakul, maka katakan, huwa qadimun, itu adalah qadim, biqidami dzati, dengan terdahulunya zat Allah. Li'annahu, karena sesungguhnya kalam ini maksud itu, min jallati sifatiha, termasuk keagungan sifatnya zat, al-wajibati, yang wajib, laha, untuk zat. Wa in qala, dan jika berkata orang yang bertanya laka kepada muradi ma bainad daftaini, yaitu sesuatu yang ada di antara dua lembar ini, minan nuqushi, yaitu dari tulisan-tulisan. Fakul, maka katakanlah lahu, kepada orang yang bertanya, dalika, itu yang kamu maksud, hadithun, adalah hadis, bihudutsin nuqushi, dengan
hadisnya atau baru hadis itu bihudutsin nuqushi dengan barunya tulisan-tulisan itu. Wa kadzalika al-alfadhu, dan demikian juga hadis atau baru al-alfadhu, lafaz-lafaz. Wa in qala, dan jika berkata orang yang bertanya laka kepada muradi, yang aku maksud min haitsul madlulu, dari arah yang ditunjukkan, faqul, maka katakanlah lahu kepada sa'il, kepada orang yang bertanya, innama dalla alaihi dzatihi, innama dalla ala dzatihi, sungguhnya sesuatu yang menunjukkan kepada zatnya Allah, au sifatin min sifatihi, atau satu sifat dari sifat Allah, au hikayatin lahu, atau menceritakan lahu bagi Allah taala, huwa qadimun, itu adalah qadim. Wa madalla alal hawadithi, dan sesuatu yang menunjukkan kepada yang baru, au sifatiha, atau sesuatu yang baru, itu mathalu dzawatil makhluqati, semisal zatnya makhluk, au sifatuha, atau sifatnya makhluk, ka jahlina wa ilmina, seperti kebodohan kita, wa ilmiha, dan juga ilmu kita, huwa hadithun, itu adalah baharu. Wa kadzalika hikayatul hawadithi, dan demikian juga baru sifatnya hikayatul hawadithi, cerita atau hikayat segala hal yang baru. Wa summiyat tilkal ibarat, dan dinamakan tilkal ibarat, ungkapan-ungkapan itu, bikalamillahi, dengan firman Allah taala. Fa innaha, maka sesungguhnya ibarat ungkapan itu, dalatun ala kalamillah, menunjukkan pada kalam Allah taala. Fa inna ma'nahu, maka sesungguhnya makna kalamullah, innama yang yatafahamu, hanyalah kita memahami, biha dengannya, fa in ubira, biha dengan ibarat tadi, fa in ubira anhu bil arabiyah, apabila diungkapkan anhu dari kalamullah bil arabiyah dengan bahasa Arab, fahuwa Qur'anun, yaitu Quran. Wa in ubira anhu bil ibraniyah, apabila diungkapkan dengan bahasa Ibrani, wa huwa lugatul yahud, yaitu bahasanya orang Yahudi, fahuwa Tauratun, maka itu Taurat. Fa in ubira anhu bis suryaniyah, apabila diungkapkan dengan suryaniyah, fahuwa Injilu, maka itu Injil. Wa zaburu, dan Zabur. Wa ikhtilaful ibarat, dan perbedaan ungkapan ini, la nastalzimu ikhtilafal kalam, ini tidak mengharuskan berbedanya kalam Allah. Kama annallaha yusamma, sebagaimana Allah yusamma itu dinamakan, bi ibaratin mukhtalifatin, dengan ungkapan-ungkapan yang berbeda, ma'anna dzatihi ta'ala wahidatun, padahal sesungguhnya zat Allah taala itu wahidatun, satu. Ini ungkapan-ungkapan Allah ini berbeda. Ini yang bagian terakhir yang saya baca di sini. Ungkapan untuk zat yang maha kuasa atau sesuatu yang merajai segala sesuatu itu berbeda-beda dari berbagai macam tradisi. Kadang-kadang nama Allah disebutkan dengan berbeda. Seperti orang Kristiani misalnya sebutannya Allah, misalnya Allah. Ini kan nama, tapi tetap yang ditunjukkan oleh ungkapan itu tetap satu. Nah, dari sini kita baru bahas tentang kalamullah. Kalamullah, kalau ditanyakan Allah punya sifat kalam, kalamnya itu qadim. Qadim itu lawannya hadits. Hadits itu maksudnya baru. Kalam Allah itu dahulu sifatnya, atau baharu, maksudnya dahulu tanpa permulaan, atau baharu hadits dengan permulaan. Maka jawabannya kalam Allah ini sama sebagaimana zat Allah. Zat Allah qadim, terdahulu, maka kalam Allah juga terdahulu. Nah, ini kalau yang engkau maksud, wahai orang yang bertanya, wahai orang yang nanya, yang ngetes saya misalnya, kalau yang engkau maksud adalah kalam yang keluar dari zat Allah, maka itu sifatnya qadim. Tapi kalau yang engkau maksud adalah tulisan-tulisan yang ada dalam kertas, yang engkau maksud adalah tulisan-tulisan yang ada dalam mushaf, maka itu sifatnya hadis atau baru. Jadi tergantung maksud engkau apa gitu. Jadi kalau ada orang nanya, oleh karenanya Imam Syafi'i waktu ditanya Al-Quran itu qadim atau Al-Quran qadim atau hadis, Imam Syafi'i beda dengan yang lain. Yang lain yang jawab Al-Quran itu qadim oleh Khalifah Al-Ma'mun di penjara. Imam Syafi'i bilang hadis, karena yang dimaksud tergantung gimana persepsinya atau gimana kita memahaminya. Yang dimaksud apa nih? Al-Quran yang mana nih? Kalau Al-Quran yang dimaksud adalah Al-Quran yang keluar atau yang merupakan kalamullah, yang tidak berupa kata-kata, tidak berupa suara, maka itu adalah qadim.
Tapi kalau yang dimaksud adalah yang tulisan-tulisan itu adalah hadis baru. Karena bahasa Arab itu sendiri kan baru sifatnya. Bahasa Ibrani yang jadi bahasanya Taurat baru juga. Bahasa Suryani yang jadi bahasanya Injil sama Zabur itu baru juga sifatnya. Maka ya, kalau yang dimaksud adalah bahasa-bahasa atau ungkapan-ungkapan yang ada dalam kitab itu, maka itu sifatnya hadis. Tapi kalau kalamullah yang dimaksud adalah kalam atau firman Allah yang tidak berupa kata, tidak berupa suara, maka itu sifatnya qadim. Lah kok gimana dari kalamullah katanya tidak ada suara, tidak berupa kata, kok bisa sampai kepada Nabi Muhammad jadi bahasa Arab, bisa sampai ke Nabi Daud jadi bahasa Suryani, bisa sampai ke Nabi Musa Taurat bahasa Ibrani. Itu yang mentranslate, yang menerjemahkan Jibril. Jibril kan baru. Jibril bahasa baru istilahnya makhluk. Nah, karena ingin disampaikan kepada makhluk maka harus ditranslate atau diterjemahkan secara makhluk juga, maka jadilah itu baru. Asalnya qadim. Asalnya kalamullah qadim. Jadi kalau yang dimaksud kalamullah yang terkait dengan zat Allah maka sifatnya qadim. Tapi kalau yang dimaksud adalah tulisan-tulisan itu hadis. Tapi di sini yang pokok sifat Allah adalah hadis. Sifat Allah qadim. Sifat Allah kalamullah ini sifatnya qadim. Dan kalamullah yang dimaksud ini tidak berupa kata, tidak berupa huruf, tidak berupa suara. Jadi bagaimana? Datang gitu aja. Kayak Nabi Musa, saudara. Nabi Musa dikenal sebagai kalimullah. Nabi yang diajak bicara oleh Allah, kalimullah. Itu yang Nabi Musa persepsi atau yang Nabi Musa dapatkan itu nggak berupa kata, nggak berupa suara, nggak berupa huruf. Begitu aja udah. Begitu aja diajak bicara, begitu aja. Dan digambarkan itu di Nurul Dhulam digambarkan Nabi Musa itu mengalami pembicaraan dengan Allah, menerima firman Allah itu. Yang nerima bukan cuma kupingnya doang, semua badan. Itu kan aneh. Jadi memang bukan suara. Kalau suara pasti yang nangkep kuping doang. Kalau huruf yang nangkep kuping doang. Kan mata kita nggak bisa nangkep suara. Coba kita tutup gini, saya pengen dengar pakai mata gitu. Karena nggak bakal bisa. Tapi Nabi Musa enggak. Nabi Musa menerima kalamullah, disebut sebagai kalimullah. Ini begitu aja. Jadi memang tidak berupa huruf, tidak berupa suara, tidak berupa kata. Nah, kalam Allah yang seperti ini sifatnya qadim. Kalau sudah berubah menjadi bahasa itu hadis. Bakin, kalamullah ini juga bakin, kekal sifatnya bidzatihil ulya dengan zat Allah yang maha tinggi. Aidaimul wujud. Maksudnya langgeng wujudnya, layak balul fana, tidak menerima ketiadaan atau kehancuran. Kalamullah ini juga sifatnya abadi atau bakin di sini sifat Allah. Allah itu kekal. Kekal itu maksudnya tidak mungkin binasa. Khallaqin, Allah maha menciptakan. Ay kathiru idharil mawjudat, maksudnya Allah menciptakan banyak wujud-wujud bi qudratihi dengan kekuasaan Allah. Wa kathiru takdiri kulli wahidin, dan juga banyak mentakdir atau memastikan segala sesuatu bi miqdarin muayyanin bi iradatihi, dengan takaran yang tertentu bi iradatihi, dengan iradahnya Allah. Allah maha menciptakan, Allah maha kekal, Allah maha menciptakan, dan penciptaan Allah ini berdasarkan kudrah serta iradah Allah. Pasti inna khalaqna kulla syai'in biqadar. Kata Allah, kami menciptakan segala sesuatu dengan takaran tertentu, dan itu sudah sesuai dengan iradah Allah, sudah sesuai dengan ilmunya Allah. Takarannya semut misalnya yang berat badannya segitu, jatuh dari lantai berapa juga nggak perlu tukang urut, makanya nggak ada tukang urut semut karena memang udah takarannya beratnya segitu dan nggak ada resiko kesleo. Nah coba makanya kita dikasih akal supaya nggak kesleo gimana? Pakai lift. Nah semut mah nggak perlu pakai lift, nggak perlu pakai akal, maka nggak ada takaran-takaran itu. Nah ini sesuai dengan takaran-takaran Allah. Allah ciptakan segala sesuatu. Khalaq namanya. Razzaq, Allah razzaqun ay khaliqul arzaq, Allah menciptakan rezeki-rezeki. Awil murtarzaqah, atau sesuatu yang menjadi sumber rezeki. Wa musilha
wa musilaha, dan yang mendatangkan rizki ilaihim kepada makhluk. Wasmur rizki, dan kata rizki ini la yahtassu bil ma'kul. Rizki ini yang kita ketahui, ini perlu kita ketahui, la yahtassu, tidaklah khusus bil ma'kuli, terhadap makanan, wal musyrubi, dan minuman. Bal kullu ma yantafa'u, kullu ma intafa'a bihil hayawanu, segala sesuatu yang bisa mengambil manfaat dengannya, apalah hayawan, hewan, segala sesuatu yang hewan atau sesuatu yang hidup bisa mengambil manfaat, min ma'kulin wa masyrubin, berupa yang dimakan dan yang diminum, wa malbusin, yang dipakai, wa ghairiha, dan selainnya, wa min, dan selainnya, itu adalah rizki. Jadi rizki ini jangan kita artikan sempit cuma makanan dan minuman. Rizki ini segala sesuatu yang bisa diambil manfaat oleh yang hidup, itu namanya rizki. Udara buat napas, rizki. Kemudian tidur bisa pulas, rizki juga buat istirahat. Kemudian pemahaman yang membuat kita plong, membuat kita manggut-manggut, rizki juga. Nah, itu semua rizki. Semua yang bisa diambil manfaat oleh kita, itu namanya rizki. Nah, ini Allah yang menciptakan semuanya. Wa min a'dhamir rizki at-taufiqu li ta'ati, dan yang paling agung rizki at-taufiqu adalah taufik, bimbingan Allah, li ta'ati, untuk ibadah. Wa rizku, dan rizki itu qismani, ada dua macam, zahirun wa huwa al-aqwatu, ada rizki zahir, al-aqwatu yaitu makanan-makanan pokok, wal atimatu, dan makanan-makanan lain, wa dzalika la budda wa dzalika apa nih, lil abdan, itu semua untuk badan. Wa batinun, dan ada rizki batin, ada rizki zahir seperti makanan buat badan, dan rizki batin wahiyal ma'arifu, yaitu pengetahuan-pengetahuan atau ma'rifat-ma'rifat pengenalan, wal mukasyafatu, dan juga mukasyafat, penyingkapan. Wa dzalika lil qulubi wal asrar, itu adalah untuk hati, wal asrar, dan juga untuk batin. Ada qalb, ada sir. Sir itu, qalb itu di sini di bawah, di dada sebelah kiri. Nah, ada asror itu sebelah kanan, sama batin semuanya itu. Nah, semuanya bentuknya pengetahuan sadar. Ini nyambungnya ke sini, nyambungnya ke ruh atau ke akal. Pemahaman tentang, oh ini ada perubahan kata yang namanya i'rab, itu rizki juga, namanya rizki batin. Oh, saya paham, jadi kenal sama calon saya, kata Nizar. Oh, ternyata dia orang baik-baik, itu namanya rizki batin juga. Oh yang menimbulkan pemahaman, manggut-manggut, itu rizki juga. Jadi rizki ada rizki batin seperti itu. Ada rizki zahir. Rizki zahir itu teh, kopi, diminum kopinya, namanya rizki zahir. Wa alam innahu ta'ala yusilur rizqa, ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala itu menyampaikan rizki ila jami'i makhluqatihi, kepada seluruh makhluknya. Wa inna min asbabi sa'ati rizki, dan sesungguhnya sebagian dari sebab-sebab luasnya rizki, kafratus sholati, adalah banyaknya sholat. Tuh, Allah mendatangkan rizki banyak pintunya atau caranya, dan bisa dari berbagai macam sebab. Dan sebab paling manjur buat memperluas rizki itu banyakin sholat. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha, suruhlah keluargamu bis sholati, untuk sholat, wastabir, dan sabarlah 'alaiha, atas sholat. La nas'aluka rizqon, kami tidak minta kepadamu rizqon, rizki, nahnu narzuquka, kamilah yang akan memberikan rizki kepadamu. Wal aqibatu littaqwa, dan segala akibat baik, littaqwa itu untuk yang bagus. Littaqwa untuk yang bagus. Nih, banyakin sholat, jaminan Allah. Wa'mur ahlaka bis sholat, pokoknya sholat, kita banyakin sholat, banyakin sujud, keluarga kita juga banyakin sholat, banyakin sujud, itu yang jaminan Allah. La nas'aluka rizqon nahnu narzuquk, sholat aja pokoknya, kata Allah, kami tidak pernah minta rizki kepadamu, nanti kami yang kasih rizki. Itu penyebab banyak rizki, itu sholat. Ini yang pertama. Yang kedua, wassalatu wassalamu ala nabi. Nah, ini banyakin salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu juga penyebab luasnya rizki. Kalau mau rizki, banyakin sholat, banyakin salawat. Yang ketiga, wal istighfar, dan istighfar, banyakin istighfar. Ya, astagfirullahaladzim, atau sayyidil istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ini 3 cara memperluas rizki. Ini yang paling manjur. Walaupun bukan hanya itu, ada banyak, misalnya sedekah juga bisa memperluas rezeki, silaturahim bisa memperluas rezeki, tapi yang 3 ini disebutkan oleh Syekh Nabaten yang utama. Banyakin sholat, banyakin sholawat, dan banyakin istighfar. Allah itu Rabbun, adalah
pemilik. Rabbun di sini wa maknahu ma'budun adalah yang disembah. Wa minhu qauluka rabbunallah. Dan sebagian dari pengertian yang disembah ini qauluka adalah ucapan engkau Rabbuna, Tuhan kami, Allahu adalah Allah. Allah itu malikun wa malikun. Allah, bagaimana mengimani Allah, harus yakin bahwa Allah tadi maha pencipta, maha pemberi rezeki. Allah itu maha melihat dan penglihatannya itu qadim sifatnya. Dan Allah itu Rabb, Allah itu Tuhan. Wa malikun, dan Allah itu malik, yang menguasai, yang memiliki. Wa minhu, dan sebagian dari pengertian malik ini qauluhu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala, lillahi mulkus samawati wal ard. Hanya milik Allah saja mulkus samawati, kerajaan langit, wal ardi, dan bumi. Bila syarikin, Allah pemilik tanpa sekutu. Jadi nggak ada joinan, nggak ada. Yang milikin ya Allah, full semua punya Allah. Nggak ada yang ikut patungan atau ikut investasi barang sama Allah, nggak ada. Syabihun ai syabihalahu, tidak ada yang menyerupai bagi Allah. La fi rububi ai fi rububiyati, dalam kepemilikannya Allah. Wala diddah, dan tidak ada banding. Aila nadhiro, tidak ada yang menyamai. Wala niddah, dan tidak ada yang menyerupai. Aila mumatsila, tidak ada yang menyerupai Allah. Wal farqu bainat syabih, dan perbedaan antara syabih wan nadhir dan nadhir, wal mumatsil dan mumatsil. Ada istilah syabih, nadhir, mumatsil. Anan nadhiro mayusawi, yang namanya nadhir itu mayusawi, sesuatu yang sama. Walau fi wajhin, meskipun dalam satu arah. Wasyabihu mayusawi aktsar wujuh, sedangkan syabih itu sesuatu yang menyamai dalam banyak arah. Wal mumathilu mayusawi fi jamil wujuh, mumathil itu yang lebih mirip banget, plek sama ketiplek. Kalau orang Jawa bilang plek ketiplek, itu mumathil namanya. Allah tidak ada, mumathil nggak ada, nadhir juga nggak ada, syabih juga nggak ada. Syabih itu mirip, kayak anak sama bapaknya, syabih. Maka kadang-kadang bapak disebut sibeh. Anak sama bapak itu namanya sama, tapi hanya dalam satu sisi aja. Nah, kalau persamaannya agak banyak, namanya nadhir. Namanya nadhir, kembar misalnya. Kembar. Ada bocah kembar dua, namanya ya namanya ini Sahal sama Suhel misalnya. Mirip banget, plek ketiplek dalam segala sisinya. Lebih banyak dibanding syibih. Namanya nadhir, itu kembar. Mumatsil sama persis sampai dalaman-dalamannya. Ngimpi juga sama bareng. Kalau dia ngimpinya ke tandon, kembarannya ngimpi juga tandon. Nah, ini jarang begini. Nah, Allah tidak ada seperti itu. Tidak ada nadir, tidak ada mumatsil, dan juga tidak ada syabihnya. Memiliki atau menguasai alam semesta ini tanpa join atau tanpa partner manapun. Ya, waqala al-Barawi, berkata Imam Barawi, wala yajuzul al-bahthu an dzatillah, tidaklah boleh apa al-bahthu, membahas an dzatillah, mencari dzatillah, zat Allah Ta'ala, wala an sifatihi, dan juga tidak boleh tentang sifat Allah Ta'ala. Lana tarkal idrakun, karena sungguhnya tidak paham itu idrakun adalah sebuah pemahaman. Wal bahthu fi dzatillah, membahas zat Allah Ta'ala itu isyrakun, adalah isyrak, menyekutukan. Wa kullu ma khatara, dan segala sesuatu yang bergerak atau merentak di balika, di hati engkau, min sifatil hawadithi, dari sifat-sifat makhluk, fallahu bi khilafi dzalika, maka Allah itu berlawanan dengan demikian, dengan yang demikian. Jadi di sini ada larangan membahas atau mencari-cari zat Allah, nggak boleh. Begitu juga sifat-sifat Allah itu juga ada larangan. Jadi gimana? Udah, kita berhenti aja. Yang penting kita tahu bahwa Allah itu alim, maha mengetahui, Allah qadir, maha kuasa, dengan kekuasaan yang tadi sedemikian sempurna kekuasaannya. Allah berbicara, dan pembicaraan atau kalam Allah itu qadim. Cukup sampai di situ, nggak usah nelisik-nelisik atau nyari-nyari kira-kira bunyinya kayak gimana ya suara Allah, nggak usah. Nah, itu termasuk sifat-sifat Allah, nggak boleh dicari, apalagi zatnya. Kata Rasulullah, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Janganlah engkau merenungkan zat Allah, tapi renungkan penciptaan Allah. Penciptaan Allah itu seperti langit, atau penciptaan yang ada di badan kita. Ya, alis, pikirin tuh alis. Ngapa alis kok nggak gondrong ya? Nggak ada cukur alis. Kenapa kok lubang hidung nggak panjang-panjang? Kalau panjang kan repot memakan.
Nah, itu dipikirin, nah itu boleh. Tapi kalau mikirin zat Allah, sifat Allah nggak boleh. Jangan. Terus gimana? Tinggal, nggak usah cari pengertian itu. Ada di sini ada makalah di sini. Tarkul idrok idrokun. Meninggalkan pengetahuan itu adalah pengetahuan bentuk lain juga. Maksudnya meninggalkan cari-cari pengetahuan yang memang tidak boleh, itu adalah sebuah pengetahuan juga. Tarkul idrok idrokun. Faidatun, ini sebuah faidah, mantaraka arba'a kalimatin, barang siapa meninggalkan 4 ungkapan ini, kamula imanuhu, maka sempurnalah imannya. Tinggalkan 4 ungkapan atau 4 kata ini. Aina, pertama di mana, wa kaifa dan bagaimana, wa mata dan kapan, wa kam dan berapa. Fa in qala laka qailun, apabila berkata kepada engkau siapa qailun, orang yang berkata, aina Allah, di mana Allah? Fa jawabuhu laisa fi makanin wala yamurru alaihi zamanun. Laisa fi makanin, Allah tidaklah ada fi makanin dalam satu tempat, wala yamurru alaihi dan juga tidak lewat atas Allah zamanun, satu masa, satu waktu. Wa in qala laka, dan jika berkata orang itu laka kepadamu, kaifa Allah, kaifa itu bagaimana, Allahu Allah, Allah itu bagaimana, fakul maka katakan kepada lahu kepadanya, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sebanding dengan Allah syai'un sesuatu. Wa in qala, dan jika berkata orang itu laka kepadamu, matallah, sejak kapan Allah, fakul maka katakanlah lahu kepada orang itu, awwalun bila ibtida'in, Allah pertama tapi tanpa permulaan, wa akhirun bila intihain, Allah yang akhir tapi tanpa penghabisan. Wa in qala, dan jika berkata orang itu laka kepadamu, kam Allahu, kam itu berapa, Allahu Allah, Allah berapa, fakul maka katakanlah lahu kepada orang itu, wahidun, satu, la min qillatin, tapi satu di sini bukan satu yang dari sedikit, qul huwallahu ahad, katakanlah huwa dia Allahu adalah Allah, ahadu yang esa. Jadi kita nggak boleh mempertanyakan dengan 4 kata ini. Nggak boleh bilang di mana Allah, nggak boleh bilang berapa Allah, nggak boleh bilang sejak kapan Allah, dan nggak boleh bilang bagaimana Allah. Cuma kalau ada orang nanya harus bisa, itu maksudnya. Kalau ada orang tanya di mana Allah, maka Allah laisa bimakanin wala yamurru alaihi zamanun. Kalau ada orang tanya, ada orang ngetes Allah itu ada di mana, Allah tidak terikat tempat dan juga Allah tidak terikat zaman. Allah tidak terikat waktu. Jadi nggak ada waktu yang mengikat Allah. Lagi saudara, yang namanya waktu itu kan konsekuensi dari ruang. Kita sebut ruang yang dimaksud di sini segala sesuatu yang tadinya tidak ada, kemudian ada, maka dia punya ruang. Contoh misalnya, ini spidol kan bangun, di sekolah matematika disebut dengan bangun ruang ya Ustaz Amin ya. Ada bangun datar, kayak gambar doang tuh bangun datar. Kalau ini kan namanya bangun ruang. Nah ini kalau bangun ruang tadinya nggak ada. Kalau sudah ada bangun ruang atau dia sudah ada ruang, pasti ada zaman. Ruang dan zaman. Ruang dan waktu kadang-kadang disebut. Kalau sudah ada ruang, artinya tadinya tidak ada, kemudian ada. Nah, disitulah baru mulai ada waktu. Waktunya kapan? Mulai semenjak dia tercipta sampai nanti dia rusak, namanya udah waktu. Jadi waktu itu simultan atau waktu itu otomatis tercipta ketika sudah mulai ada ruang. Ada benda, maka ada waktu. Nah, Allah di luar itu semuanya. Yang punya waktu atau terikat waktu adalah sesuatu yang tadinya tidak ada, kemudian jadi ada, maka punya waktu. Kenapa dia punya waktu? Karena ada ruangnya. Nah, Allah tidak terikat ruang, maka tidak terikat waktu. Kalau ada orang tanya, di mana Allah? Allah tidak terikat ruang dan Allah tidak terikat waktu. Makanya kalau ada yang bandel juga, orang ngaji tauhid, ngaji sambil ngerokok, nggak sopan sama Allah kata gitu. Allah tidak terikat ruang dan waktu. Emang Allah ada di muka kamu gitu. Kan Allah nggak di depan. Allah tidak la yamurru alaihi zamanun. Ya, la yamurru alaihi zamanun. Walaisa bimakanin, itu jawabannya. Gitu Zar ya. Ngaji sambil ngerokok, nggak malu sama Allah. Emang Allah ada di depan kita? Karena Allah tidak terikat laisa bimakanin, gitu Zar jawabannya ya.
laisa bimakanin, innallaha laisa bimakanin wa yamurru alaihi zamanu. Allah nggak ada di satu tempat, saudara. Jadi bukan saya ngasepin Allah, bukan. Allah bukan di satu tempat, karena Maha Suci Allah yang bertempat sebagaimana makhluknya bertempat. Allah nggak seperti itu. Tapi Allah tetap membersamai. Ya itu bingungnya itu. Akal cukup menerima aja. Tidak ada di satu tempat, tidak terikat tempat, tapi tetap membersamai. Tetap jadi tahu asap rokoknya Nizar, tahu. Nah, kalau ada yang tanya kepada kita, Allah itu sejak kapan? Maka jawabnya awalun bilabtidain, akhirun bilantihain. Allah sejak kapan? Allah itu paling pertama tapi tanpa awal, dan Allah paling akhir tapi tanpa habis, tanpa penghabisan. Kalau ada yang tanya berapa Allah, nah bagaimana Allah dulu. Kalau yang tanya kaifallah, bagaimana Allah, maka jawabannya kita harus bisa. Kalau yang tanya kaifallah, maka jawabannya laisa kamitslihi syai'un. Mukhalafatul hawadis. Allah itu bagaimana? Enggak ada yang sama dengan Allah. Kalau dalam pikiran kamu, bilang sama yang nanya, kalau dalam pikiran kamu itu Allah mirip sebagaimana yang ada dalam pikiran kamu, maka itu bukan Allah. Gitu. Nah, yang terakhir, kalau ada yang tanya kepada kamu, kamillah, Allah itu berapa? Maka katakanlah Allah satu, tapi bukan satu temennya dua. Bukan satu yang kemudian berasal dari tidak ada, dari minus misalnya, kemudian 0, 1, bukan satu yang itu. Tapi qul huwallahu ahad. Allah satu, satunya satu yang tunggal. Jadi ada wahid, saudara, ada ahad. Kalau wahid itu wahid yang temennya itsnain nanti. Dari wahid kemudian timbul 2, 3, dan wahid ini biasanya bisa dibagi. Sebelum wahid itu ada setengah dulu, misalnya nisf. Ada setengah, nanti setengah sama setengah jadi 1. Ini wahid. Nah, Allah bukan yang itu. Tapi Allah qul huwallahu ahad. Satunya bukan yang berasal tadinya tidak ada kemudian jadi 1, bukan. Tapi Allah ahad, qul huwallahu ahad. Nah, ini masalah yang ke berapa itu? Yang kedua ya, tentang bagaimana cara iman kepada Allah. Nah, dilanjut dengan masalah bagaimana cara iman kepada malaikat. Mas'alatun idza qila laka wa kaifa tu'minu bil malaikah wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.